قد جاب خواطرنا حلم يطويه تخرجنا أيام الجد قضيناها وهنا الإنجاز يسامرنا فرح قد جاب خواطرنا حلم يطويه تخرجنا أيام الجد قضيناها وهنا الإنجاز يسامرنا وعبير الأفراح ترات ومنانا اليوم يعانقنا طياب مدارسنا بذلت للعلم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'amatihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang Allah muliakan, alhamdulillah, sekarang insyaallah kita akan mempelajari atau sedikit berbincang mengenai hikmah yang ketiga dari hikamnya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Pada hikmah yang ketiga ini, beliau menjelaskan sawabiqul himam la takhriku aw la takhruku aswar al-qadar. Sawabiqul himam, kerasnya keinginan atau kuatnya keinginan yang sudah mendahului. La takhriku aswar al-qadar, itu tidak akan mampu menembus tirai-tirai takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-himam adalah quwwatu anbi'atil qalbi ala fi talabi. Kuatnya hasrat yang ada di dalam hati ketika menginginkan sesuatu. Boleh kita artikan dengan quwwatul azimah, kerasnya cita-cita atau keinginan yang begitu kuat. Keinginan yang begitu kuat itu tidak akan mampu mendobrak ataupun menembus benteng takdir yang telah Allah tentukan. Pada hikmah yang ketiga ini seakan sebagai penafsiran dari hikmah yang pertama dan juga hikmah yang kedua. Pada hikmah yang pertama kita diingatkan bahwa jangan sampai kita salah bersandar. Ketika kita mengerjakan sesuatu, jangan sampai kita bersandar kepada sarana ketika menghasilkan apa yang kita inginkan. Sandaran utama kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Keinginan yang kuat biasanya menghasilkan 3 hal. Yang pertama adalah al-kasab. Al-kasabu. Apa itu al-kasabu? Itu adalah usaha. Ketika saya sakit, tentu saja ketika ingin sembuh, saya berusaha bagaimana caranya supaya saya sembuh, yaitu pergi ke dokter, ataupun meminum obat, ataupun makan yang banyak. Itu adalah sebuah usaha. Ketika saya ingin sekali sembuh, otomatis bagaimanapun caranya saya akan berusaha. Itu yang pertama, keinginan akan menimbulkan usaha yang keras. Yang kedua, keinginan yang kuat itu akan menghasilkan doa. Seseorang ketika ingin sekali memiliki sesuatu, dia akan bawa keinginan itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berdoa kepada Allah. Apa yang dia inginkan, dia katakan pada Allah, ya Allah, aku ingin kekayaan. Ya Allah, aku ingin jadi orang yang soleh, ya Allah. Semua yang dia inginkan dia katakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hasil yang kedua ketika kita memiliki keinginan yang begitu keras. Yang terakhir, keinginan yang begitu keras menghasilkan yang disebut dengan tawajuh. Tawajuh ini adalah ketika kita sandarkan kepada orang-orang yang soleh, disebut dengan karamah. Seperti halnya ketika seorang waliullah menginginkan sesuatu, kemudian apa yang diinginkan terjadi dengan tanpa adanya usaha dan ikhtiar, dan sesuatu yang itu di luar dari dugaan manusia, disebut dengan karamah ala yadil as-salihin. Tapi ketika tawajuh ini disandarkan kepada orang-orang yang fasik, disebut dengan istidraj. Istidraj ini contoh seperti orang-orang yang bermain sihir. Katakan
orang-orang itu bermain sihir, kemudian dia menghasilkan sesuatu di tangannya yang itu tidak masuk akal, tapi dia orang-orang yang fasik, maka sesuatu hal yang terjadi itu disebut dengan istidraj. Ketiga hal ini, yang pertama kasab, usaha kita, doa dan juga minta kepada Allah dan tawajuh. Ketiga hal ini termasuk kepada ranah sarana. Sedangkan sarana kita sudah bahas di hikmah yang pertama dan yang kedua. Kita tahu bahwa ketika kita bersandar kepada sebuah sarana, itu merupakan sebuah kesyirikan yang mungkin kita tidak sadari. Al-i'timadu 'alal amal syirkun. Bersandar kepada sarana itu adalah sebuah kesyirikan. Wa tarkul asbabi jahlun. Sedangkan ketika kita misalkan ingin mendapatkan sesuatu, kemudian kita tidak mau berusaha mendapatkannya, lantas kita katakan ada Allah, kemudian kita katakan semuanya sudah ditentukan Allah, saya tidak mau lagi berusaha, saya tidak mau mengambil sarana. Wa tarkul asbabi jahlun. Meninggalkan sebuah sarana adalah sebuah kebodohan. Kenapa? Karena usaha kita yang kita lakukan, kemudian sarana yang kita ambil, itu adalah syariat. Sesuatu yang berkaitan dengan amaliyah, apa yang kita perbuat. Sedangkan nanti kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sandaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang disebut dengan hakikat. Kita harus menggabungkan antara syariat dan juga hakikat. Tidak mungkin kita hanya mengambil hakikat tanpa syariat. Orang yang haus kemudian dia ingin menghilangkan dahaga, tentu saja dia harus mengambil air kemudian dia minum. Tidak mungkin ketika dia haus, ada Allah, biarkan saja itu air terbang sendiri. Tidak mungkin. Kita harus ambil syariatnya. Apa? Mengambil air kemudian kita minum, akhirnya insya Allah hilang dahaganya. Tapi satu hal yang harus kita pahami, bahwa yang menghilangkan dahaga itu bukanlah minum itu, air itu, bukan. Melainkan air itu hanya sebuah perantara ataupun sarana. Sedangkan yang menghilangkan dahaga adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengingatkan kepada kita pada hikmah yang ketiga, seakan-akan hikmah yang ketiga ini adalah rangkuman dari hikmah-hikmah sebelumnya. Kemudian di sini kita diterangkan bahwa semua itu sabab, termasuk juga himmah al-aliyah ataupun kuwatul azimah atau sawabikul himam, keinginan cita-cita yang begitu keras. Ini termasuk ranah sarana. Sarana ini yang berbentuk dengan himmah al-aliyah ataupun sawabikul himam, itu tidak akan mampu menembus ataupun merobek dinding-dinding takdir yang telah Allah tentukan. Ketika saya katakan, saya ingin menjadi dokter, keinginan yang begitu menggebu-gebu, saya ingin menjadi dokter. Kemudian saya usaha, akhirnya keinginan itu menimbulkan usaha. Saya usaha mati-matian supaya bagaimana caranya saya bisa masuk ke kedokteran dan saya bisa menjadi dokter. Kemudian keinginan kuat saya ini menghasilkan setiap ibadah saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku ingin menjadi dokter. Tawajuh. Mungkin seorang wali yang begitu ingin mendapatkan sesuatu, dengan keinginannya biasanya langsung terjadi. Tapi ternyata tiga hal ini yang merupakan sarana, itu tidak akan mampu menembus benteng takdir yang telah Allah tentukan. Ketika misalkan tadi keinginan menjadi dokter, ternyata Allah takdirkan bukan menjadi dokter. Tetap, bagaimana kerasnya kita usaha, bagaimana kerasnya keinginan kita, tidak akan mampu menembus benteng takdir yang telah Allah tentukan. Lalu timbul pertanyaan, fungsinya usaha kita apa? Untuk apa kita berusaha? Lantas kalau Allah semua yang mengatur, usaha kita, ikhtiar kita, kasab kita, itu adalah ranahnya manusia. Sedangkan takdir adalah ranahnya Allah. Kita sudah bahas bahwa kita bisa memilih takdir. Sedangkan semuanya itu termasuk koridor takdir Allah.
Kenapa kita harus berikhtiar? Kenapa kita harus berusaha? Karena ranahnya ikhtiar dan juga usaha adalah syariat. Kita harus melakukan syariat. Sedangkan tadi kita sandaran kepada Allah, pasrah kepada Allah, bahwa kita meyakini semua hal yang terjadi di muka bumi ini adalah Allah yang melakukannya. Itu adalah ranahnya hakikat. Kita harus menggabungkan antara syariat dan juga hakikat. Syariat adalah perbuatan amaliyah kita. Sedangkan hati ini, kita harus mengetahui hakikat dari segala sesuatu. Kita berusaha dan kita tahu bahwa hakikatnya Allah yang menentukan. Jangan pernah sedih ketika keinginan kita ternyata berbeda dengan apa yang Allah inginkan. Ketika ternyata keinginan kita sesuai dengan keinginan Allah, kemudian takdirnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jangan pernah takabur dan jangan pernah ujub, membanggakan diri sendiri. Seakan-akan dia katakan, aku menjadi seorang apa yang aku inginkan. Itu berkat usahaku, berkat otak yang cerdasku. Oh, ini untuk berkat semua yang telah aku korbankan. Akhirnya dia lupa, sombong yang timbul, ujub, membanggakan diri yang timbul. Ternyata dia lupa bahwa hakikatnya semua yang dia lakukan itu adalah hanya sebatas sarana. Sedangkan hakikatnya Allah yang menjadikan dia apa yang dia inginkan. Allah yang menjadikan seperti apa yang dia inginkan. Itu adalah takdir Allah. Kita manusia hanya bisa berikhtiar dan berusaha. Ketika kita semakin bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu saja kita akan semakin banyak berusaha dan akan semakin banyak husnuzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang Allah muliakan, mari kita lihat sejauh mana kita bisa mengoreksi diri kita sendiri. Apakah langkah-langkah kita sudah benar? Apakah ketika kita menemukan sebuah kegagalan lantas kita kecewa yang berlebihan, lupa kepada takdir Allah? Apakah ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan kemudian kita lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ingat saudaraku, segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini tidak akan pernah terjadi kecuali Allah yang menginginkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.